Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang ikatan kovalen. Kalau minggu lalu kita belajar ikatan ion, sekarang kita belajar ikatan kovalen. Nah, kalau ikatan ion kemarin harus antara unsur logam dengan unsur bukan logam. Nah, kalau ikatan kovalen itu harus unsur bukan logam dengan unsur bukan logam. Nah, unsur bukan logam itu ada hafalannya, yaitu B, C, N, O, F. B cenop, CL, AC, BL, T, H satunya. Jadi ini semua unsur bukan logam. BL kita singkat, unsur bukan logam. Nah, sekarang ikatan kovalen itu harus terjadi antara unsur bukan logam dan bukan logam. Jadi unsur ikatan kovalen itu harus antara unsur bukan logam dan bukan logam. Nah, apa pengertian ikatan kovalen? Itu ikatan yang terbentuk antara unsur yang menerima elektron. Jadi unsur yang menggunakan elektron valensinya secara bersama-sama. Nah, bagaimana unsur itu bisa menggunakan elektron valensinya secara bersama-sama? Kita lihat contoh berikut ini. Misal, buatlah ikatan antara unsur oksigen. Nah, oksigen itu lambangnya O2. Kalau hidrogen itu lambangnya H2. Nitrogen N2. Nah, contoh ini akan kita jelaskan bagaimana ikatan kovalen itu bisa terbentuk. Nah, oksigen itu mempunyai nomor atom 8. Hidrogen nomor atomnya 1, nitrogen nomor atomnya 7. Jadi kalau O2 berarti atom O-nya ada 2, 8O. 1S2, 2S2, 2P4. Jumlahnya 8. Nah, ini supaya stabil harus jadi 1S2, 2S2, 2P6. Berarti dia menerima 2 elektron. Nah, karena O-nya ada 2, maka satu lagi O. 1S2, 2S2, 2P4. Nah, dia harus jadi juga 1S2, 2S2, 2P6. Berarti juga menerima 2 elektron. Nah, bagaimana kita menggambarkannya? O ini kita buat elektron valensinya sama dengan 6. Ini juga elektron valensi sama dengan 6. Maka kita buat ada O merah, ada O yang hitam. Nah, O hitam punya 6 elektron valensi. O merah punya 6 elektron valensi juga. Nah, masing-masing harus menerima 2, menerima 2. Nah, 6 elektron ini kita buat 2, 2, 2. Nah, sekarang yang merah kita buat juga 6. 1, 2. Jadi ini ada 6. Nah, sekarang O yang hitam harus menerima dari O merah sebanyak 2. Supaya jadi 8. Ya. O yang merah harus menerima 2 dari O yang hitam. Maka ini jadinya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, elektron yang digunakan bersama ada 4. Nah, elektron-elektron ini akan kita gambar atau kita ganti dengan tanda garis. Jadi, O hitam dengan O merah. Karena elektron yang digunakan bersama ada 4, maka diganti dengan garis. Garisnya ada 2. Nah, ini namanya ikatan kovalen rangkap 2
Sekarang kalau yang hidrogen itu H, 1H, maka konfigurasinya 1s1. Nah, 1 itu harus sama dengan 2, 1s2. Ini artinya menerima 1 juga. Elektron valensi H itu sama dengan 1. Nah, H yang satunya H merah, 1s1 juga harus jadi 1s2, artinya menerima 1 elektron. Elektron valensi H sama dengan 1. Nah, H-nya kita buat 2, H merah dengan H hitam. H merah itu punya 1 elektron, H hitam punya 1 elektron. Nah, sekarang H hitam itu harus menerima 1 dari H merah. H merah menerima 1 dari H hitam supaya 2. Nah, elektron yang digunakan bersama ada 2, maka kita ganti ikatannya menjadi 1 garis. Nah, 1 garis ini namanya ikatan kovalen tunggal. Sekarang yang N2 itu N, 7N, 1s2, 2s2, 2p3, jumlahnya 7. Nah, ini dia harus jadi 1s2, 2s2, 2p6. Nah, karena N2 maka N-nya harus ada 2 kali. Jadi 7N, N-nya kita buat yang merah, 1s2, 2s2, 2p3. Ini harus jadi 1s2, 2s2, 2p6. Nah, ini artinya masing-masing atom ini menerima 3 elektron. Elektron valensi N ada 5. Ini juga menerima 3 elektron. Elektron valensi N ada 5. Nah, sekarang elektron valensi N ini 5, kita buat N yang hitam dengan N yang merah. Nah, 5 elektron ini kita buat masing-masing ada 2, di sini ada 3. Mengapa harus dibuat 3? Karena dia nanti menerima 3. Nah, yang hitam juga 1, 2, 3, 4, 5. Ini meletakkan yang 2 ini bebas. Di mana? Mau di atas, di bawah, atau di kanan. Ini di kiri boleh, di bawah boleh. Pokoknya asal dia jumlahnya 5. Nah, sekarang N ini menerima 3 dari N merah, jadi 8. N merah menerima 3 dari N hitam, jadi 8 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang elektron yang digunakan bersama-sama ada 6. Maka 6 itu kita ganti dengan garis. Maka garisnya ada 3. Nah, ini namanya ikatan kovalen rangkap 3. Jadi ikatan kovalen itu ada ikatan kovalen tunggal, ada ikatan kovalen rangkap 2, ada ikatan kovalen rangkap 3. Nah, kalau ini berikatan, maka ini gaya tariknya sama karena dia sama-sama menarik elektron 3 ke kiri, 3 ke kanan. Jadi dia gaya tariknya sama kuat. Nah, kalau seperti ini nanti namanya ikatan kovalen non polar kalau gaya tariknya sama. Jadi ikatan kovalen itu kalau menurut jumlah ikatan ada 3. Tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Nanti kalau menurut kepolaran itu ada 2. Ada kovalen polar, ada kovalen non polar. Nah, kovalen polar dengan non polar itu biasanya terbentuk kalau unsurnya berbeda. Jadi ini unsurnya sama, ini unsurnya sama, ini unsurnya sama. Jadi kalau unsurnya sama-sama rata-rata itu ikatan kovalen non polar. Tapi kalau unsurnya berbeda, kebanyakan itu ikatannya non polar. Kebanyakan ikatannya polar. Tapi ada juga ikatan kovalen yang unsurnya berbeda tapi dia non polar. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhinya.
Nah, sekarang akan kita jelaskan bagaimana ikatan kovalen kalau unsur-unsurnya tidak sama. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang ikatan kovalen lebih lanjut. Ya. Menurut jenis ikatan kovalen ada 3. 1. Ikatan kovalen tunggal. 2. Kovalen rangkap 2. 3. Ikatan kovalen rangkap 3. Nah, ini yang minggu lalu Ibu jelaskan. Nah, sekarang yang akan Ibu jelaskan kembali. Menurut kepolaran, ikatan kovalen ada 3. 1. Ikatan kovalen polar. 2. Ikatan kovalen non-polar. 3. Ikatan kovalen semipolar. Nah, yang akan kita bahas 2 dulu, ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Nah, kovalen polar dengan non-polar itu bagaimana? Nah, nanti kovalen polar dengan non-polar itu berhubungan dengan bentuk molekul. Bm ini bentuk molekul. Nah, bentuk molekul ini kita bisa tentukan dengan melihat tabel PeAp, PeI, PeB. PeAp itu pasangan elektron atom pusat, PeI pasangan elektron ikat, PeB pasangan elektron bebas. Nah, nanti dari sini kita bisa tentukan bentuk molekul. Dari bentuk molekul kita bisa tentukan dia polar atau non-polar. Nah, sekarang untuk lebih jelas kita lihat gambar dengan struktur Lewis senyawa berikut ini: CCl4, PCl3, PCl5. Kemudian tentukan PeAp, PeI, PeB bentuk molekul, terus polar atau non-polar dijelaskan. Nah, sekarang akan dijelaskan yang nomor 1 dulu, CCl4. CCl4 berarti dia ada 1 atom C, 4 atom Cl. Ya. Nah, berarti CCl4 itu atom pusat itu C. Mengapa C? Karena C itu jumlahnya 1. Jadi yang 1 itu diletakkan di tengah nanti. Cl berarti mengelilingi atom C. Nah, untuk ini perlu juga nomor atom. Nomor atom C itu 16, nomor atom Cl 17. Jadi ini buat konfigurasi 1s2, 2s2, 2p2. Nah, elektron valensi C itu 4. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Elektron valensi Cl itu 7 dari sini. Nah, sekarang masing-masing ini kan susunan elektronnya tidak stabil. Supaya stabil dia harus sama seperti gas mulia, 1s2, 2s2, 2p6. Nah, karena 2p6 ini artinya dia menerima 4 elektron. Ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ini artinya menerima 1 elektron. Nah, C-nya kita buat di tengah. C. 1 atom C. Dia mempunyai 4 elektron valensi. Maka kita buat 1, 2, 3, 4. Nah, yang bulat-bulat ini ya, inilah yang disebut dengan struktur Lewis. Nah, sekarang 1 atom C ini dikelilingi oleh 4 Cl karena soalnya CCl4. Jadi kita buat Cl-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, Cl itu elektron valensinya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4,
6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini CL menerima 1 dari C. 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 Nah, sekarang C itu menerima 4. C menerima 4 seperti ini. C menerima 4 dari CL. Nah, sekarang gambar ini kita lihat. Atom pusatnya C di
dikelilingi oleh 4 atom Cl. Maka berapa pasang elektron atom pusatnya? Yang atom pusat C, maka kita lihat 1, 2, 3, 4, 4 pasang. Berapa pasang elektron ikatnya? Elektron ikat itu yang warnanya berbeda ini. Jadi ada 4 pasang juga, 4 pasang. Berapa pasang elektron bebas? Tidak ada, berarti dia 0. Nah, kalau 4, 4 kosong, apa bentuk molekulnya? Kita lihat di sini. 4, 4 kosong, bentuk molekul tetrahedral. Nah, sekarang yang kelima, polar atau non polar. Ini non polar. Mengapa non polar? Tidak ada elektron bebas. Satu. Yang kedua, ini kalau tarik-tarikan, daya tariknya sama. Jadi non polar, alasannya tidak ada PeP. Terus daya tarik antara atom sama. Jadi ini Cl tarik dengan C, ini Cl tarik dengan C, ini Cl tarik dengan C, ini Cl tarik dengan C. Daya tariknya sama kuat. Nah, maka daya tarik antara atom sama kuat. Nah, terus kalau dilihat bentuk simetris. Mengapa simetris? Sama bentuknya. Ini kesini Cl, ini kesini Cl, ini kesini Cl, ini kesini Cl, dan tidak ada elektron bebas. Maka bentuk simetris. Jadi kalau non polar itu alasannya tidak ada PeB, daya tarik antar atom sama, bentuk simetris. Ngerti ya? Nah, sekarang contoh yang nomor 2, PCl3. PCl3 berarti atom pusatnya P, Cl-nya mengelilingi. Nah, P itu unsurnya nomor atomnya 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Dia harus jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Artinya ini menerima 3 elektron. Elektron valensi V ada 5. Nah, kita buat P-nya ada 1, Cl-nya ada 3. Maka P-nya yang di tengah. Cl-nya ada 3. Kita buat 1, nah, 2, 3-nya satunya di atas atau satunya di bawah bebas. Bisa kita buat di bawah, Cl-nya 3. Nah, Cl kita tahu punya 7. Maka dibuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, P punya 5. Nah, 5 ini kita buat bagaimana? Nah, karena P itu harus menerima 3, maka kita buat 1, 1, 1. Sisanya 2 di atas. Nah, sekarang P harus menerima 3. Ini gambar P menerima 3. Nah, yang ini gambar Cl menerima 1. Cl menerima 1. Cl menerima 1. Ya. Nah, sekarang berapa PeAP-nya? PeAP pasangan elektron atom pusat. Atom pusatnya P. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Berapa pasang elektron ikatnya? Warnanya beda. Ada 3. PeP yang warna sama ada 1. Nah, sekarang apa bentuk molekulnya? Lihat, 4, 3, 1 itu segitiga piramida. Nah, terus yang polar atau non polar? Nah, yang ini polar. Mengapa polar? Karena nah, ini ada pasangan elektron bebas, ada pasangan elektron bebas. Nah, ini tarik-tarikan. Nah, gaya tariknya sama atau beda? Nah, karena ini ada satu yang bebas, maka daya tarik antara
Nah, terus polar atau non polar? Pasti dia polar. Karena PEB daya tarik. Terus apa lagi satunya? Ini bentuk tidak simetris. Mengapa tidak simetris? Karena pengaruh dari elektron bebas ini. Nah, sekarang yang berikutnya PCl5. Karena ini tadi hampir sama, PCl3 kita buat konfigurasi elektronnya tidak usah kita buat lagi, kita tinggal buat gambarnya supaya lebih gampang. P Cl-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ini Cl kan ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1,
5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, P itu punya 5. Nah, 5 ini bagaimana kita buatnya? Jadi P yang pada PCL5 itu P-nya tidak menerima 3. Ya. Nanti kalau dia dilingkari, dia melebihi dari 8 elektronnya. Jadi yang 8 elektron ini kita sebut biasanya oktet. Nah, kalau yang PCl5 dia tidak oktet nanti. Mengapa tidak oktet? P itu ada 5 elektron valensinya. Kita buat di sini 1, 1, 1, 1, 1. Nah, mengapa kita buat 1, 1? Cl itu menerima 1. Cl menerima 1. Cl ini menerima 1. Cl ini menerima 1. Cl ini menerima 1. Cl ini menerima 1. Nah, P-nya berarti bukan menerima 3, tapi dia menerima 5. Nah, menerima 5 dia jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya ada 5 pasang. 5 pasang itu ada 10 elektron. Nah, 10 elektron itu bukan oktet. Jadi ini tidak semua elektron kalau berikatan harus oktet. Tapi yang pasti semua elektron kalau berikatan jumlahnya harus genap. Nah, kalau PCl5 ini bagaimana bentuknya? PeAp-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. PeB-nya ada 0. PeI-nya ada 5. Dari mana PeI? Kita lihat warnanya berbeda, warnanya berbeda, warnanya berbeda, warnanya berbeda, warnanya berbeda. Jadi dia tidak ada elektron bebas. Nah, sekarang apa bentuk molekulnya? Bentuk molekulnya kita lihat di situ. 550 segitiga bipiramida. Maka ini bentuknya segitiga bipiramida. Nah, terus polar atau non polar? Polar atau non polar. Nah, jawabannya apa kira-kira? Jawabannya adalah non polar. Mengapa non polar? Tidak ada pasangan elektron bebas. Terus daya tariknya sama atau tidak? Daya tariknya sama karena unsurnya sama. Yang menarik P itu semuanya adalah Cr. Nah, terus bentuk molekulnya kira-kira simetris atau tidak simetris? Nah, karena dia ditarik oleh atom yang sama, berarti bentuknya pasti simetris. Jadi kalau nonpolar itu alasannya sama, tidak ada PeB, gaya tarik antar atom sama, bentuknya simetris. Jadi kalau ikatan kovalen itu ada yang kalau dia berikatan harus oktet, ada juga yang tidak harus oktet, tergantung dari senyawa yang dibentuknya apa.
Nah, demikianlah penjelasannya. Kira-kira nanti kalau kamu tidak mengerti, kamu bisa bertanya. Dan nanti juga akan ibu kasih soal supaya kamu bisa latihan. Ini hanya 3 contoh soal. Soal yang berikutnya kamu buat sendiri. Ya, terima kasih atas perhatiannya.